Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa jumpa lagi dan saya merasa bersyukur saya bisa membawakan satu renungan tentang semangat. Jika hari ini ada yang lagi malas, lagi lemah, lagi tidak ada gairah hidup, saya mau beri pesan, tetap semangat. Nah, sudah berapa kali kita mendengar kalimat ini? Dari teman, dari sahabat, bahkan dari orang yang baru kita kenal. Kita hanya menjawab, ya terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tapi ketika mereka pergi, kita tetap malas. Tetap juga kita lemah dan tetap tidak bergairah. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata masalahnya bukan karena kita dengar kata semangat itu salah. Enggak, kata semangat itu tidak salah. Tetapi manusia itu hanya bisa memberi kata-kata yang memberi kita lebih dari semangat, yaitu Tuhan memberi kita kekuatan. Saya punya satu ayat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Coba kita perhatikan. Kata-kata manusia bisa menghibur, tetapi tidak selalu menguatkan. Teman bisa berkata, kamu pasti kuat. Sahabat berkata, jangan menyerah. Kita berterima kasih, tetapi hati kita masih berat. Karena yang sedang kita butuhkan bukan sekedar kalimat, tetapi kekuatan untuk menjalani keadaan itu. Jangan hanya mencari semangat, carilah sumber kekuatan. Ada perbedaan antara diberi semangat dan diberi kekuatan. Semangat bisa naik dan turun. Hari ini kita semangat, besok bisa lemah lagi. Tetapi ketika kekuatan itu datang dari Tuhan, kita bisa berkata, aku memang lemah, tetapi aku tidak sendirian karena Tuhan yang menguatkanku. Jadi kalau hari ini ada yang berkata kepada saya, tetap semangat, saya akan tersenyum dan berterima kasih. Tetapi ketika saya sedang benar-benar lemah, saya tidak hanya membutuhkan seseorang yang berkata semangat, saya membutuhkan Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau. Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita tidak membutuhkan semangat yang baru, kita membutuhkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Semangat sering bergantung pada perasaan. Kuat bergantung pada keteguhan hati. Dan dalam Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan dikatakan hendaklah kamu selalu bersemangat, tetapi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, karena dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, kita tidak mungkin selalu bersemangat. Ada hari ketika kita lelah, ada tugas yang berat, ada yang mengecewakan, ada hasil yang tidak sesuai harapan. Tetapi ketika semangat hilang, kekuatan dari Tuhan membuat kita tetap berjalan. Jangan hanya menjadi orang yang semangat ketika tugasnya mudah. Jadilah orang yang tetap kuat ketika tugasnya mulai berat. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk memulai dengan semangat, tetapi
untuk menyelesaikan dengan setia. Nah, inilah renungan yang saya bisa bagikan. Tetaplah kuat, karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan apapun. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa Tuhan sayang kita semua. Amin.